Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Putri Nurwolandari dari kelas 11 IPA 5, nomor absen 10. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai Perang Padri dimulai dari latar belakangnya. Saya membagi pembahasannya menjadi 3, yaitu dari definisi Perang Padri itu sendiri. Yang kedua, latar belakangnya, yaitu perang saudara antara kaum Padri dan kaum adat. Jadi sebenarnya kaum Padri itu bukan langsung perang yang terjadi antara Nusantara dan juga melakukan perlawanan terhadap Belanda. Tetapi sebelumnya justru dipicu oleh karena perang saudara yang terjadi di Minangkabau itu sendiri. Lalu yang terakhir, saya akan menyimpulkan mengenai latar belakang ini. Sebentar. Pengertian, Perang Padri berlangsung di Sumatera Barat dan sekitarnya, terutama di kawasan Kerajaan Pagaruyung dari tahun 1803 hingga 1838. Perang Padri adalah perang saudara yang pernah terjadi di Minangkabau, tepatnya di wilayah Kerajaan Pagaruyung yang kini termasuk Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Latar belakang sejarah Perang Padri berawal dari masalah agama Islam dan adat sebelum penjajah Belanda ikut campur tangan. Pertikaian antara sesama orang Minang ini berlangsung pada awal abad ke-17 Masehi, tepatnya dari tahun 1803 hingga 1838. Ada beberapa golongan yang terlibat, yakni kaum Padri, kelompok agamis, kaum adat, serta Belanda yang kemudian menerapkan taktik licik untuk memecah belah rakyat Minangkabau. Pada akhirnya peperangan ini menjadi ajang perlawanan rakyat Minangkabau melawan penjajah Belanda yang dimotori oleh beberapa tokoh terkemuka seperti Tuanku Imam Bonjol, Tuanku Tambusai, Tuanku Nanrenceh, dan lainnya. Langsung masuk ke inti materi, latar belakang terjadinya Islamisasi di Minangkabau. Jadi sebenarnya Perang Padri ini dari sumber yang saya baca terjadi 2 peristiwa, yaitu sebuah peristiwa Islamisasi yang dilakukan oleh kelompok jihadis di Minangkabau dan yang kedua di Batak Mandailing. Nah, saya akan menjelaskan di Minangkabaunya karena memang yang awal mulanya itu di Minangkabau sebelum pindah ke Batak Mandailing. Walaupun ada yang mengatakan prosesnya mirip. Masyarakat Minang merupakan bagian dari masyarakat Melayu muda yang melakukan migrasi dari daratan Cina Selatan ke Pulau Sumatera sekitar 2000 sampai 2500 tahun yang lalu. Pada abad ke-14, ada sebuah kerajaan yang namanya Pagaruyung. Wilayahnya ada di Provinsi Sumatera Barat dan sebagian Riau sekarang ini. Kerajaan Pagaruyung adalah salah satu kerajaan Malayapura yang dipimpin oleh Aditya Warman dengan gelar Tuhan Surawasa. Tuhan Surawasa ini beragama Buddha. Pada abad ke-17, kerajaan Pagaruyung berubah menjadi Kesultanan Islam dengan Sultan Alif sebagai raja pertamanya. Kemudian setelah itulah baru mulai terjadi Islamisasi pada rakyat. Adat Minangkabau yang asli mau diganti dengan aturan Islam dari Arab. Salah satunya adalah adat asli Minang matrilineal yang menempatkan garis keturunan dari ibu mau diganti dengan adat Arab patrilineal yang menempatkan garis keturunan dari bapak. Hal inilah salah satu yang memicu terjadinya Perang Padri saat itu. Jadi sedikit info, masyarakat matrilineal yang terbesar di dunia itu ada di Sumatera Barat, yaitu di Minang ini, di mana menempatkan garis keturunan dari ibu, gitu. Jadi contohnya misalnya saat pernikahan, di mana pihak perempuan yang menjemput pihak laki-laki, ya semacam gitu. Lanjut ke latar belakang Perang Padrinya. Jadi berawal dari 3 orang yang baru pulang naik haji dari Mekah, sekitar tahun 1803. Mereka dikenal dengan nama Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang.
mereka berniat memperbaiki syariat Islam di sana. Jadi, tiga orang ulama tersebut melihat bahwa Islam yang dijalankan di kerajaan Pagaruyung ini hanya Islam-Islaman. Kalau misalnya di kita sih nyebutnya kayak Islam KTP gitu. Dari luar terlihat Islam, tapi sebenarnya tidak. Karena banyak syariat, bukan syariat, kebiasaan-kebiasaan yang sangat menentang dengan ajaran Islam murni. Seorang ulama bernama Tuan Kunan Renceh ikut andil bergabung dan mengajak orang lain turut serta. Mereka tergabung dalam kelompok jihadis yang bernama Harimaunan Salapan. Iya, Tuan Kunan Renceh ini pro dengan kegiatan ini, dengan pendapat tersebut, sehingga dia ikut andil bergabung dan mengajak orang lain turut serta. Ada yang mengatakan Harimaunan Salapan ini istilahnya merekrut Tuan Kulintau. Tuan Kulintau itu merupakan kerabat Raja Pagaruyung yang bernama Sultan Arifin Muningsyah. Tuh. Harimaunan Salapan meminta pemimpin Kesultanan Pagaruyung untuk meninggalkan adat yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Pemimpin Kesultanan Pagaruyung ini ialah yang bernama Sultan Arifin Muningsyah tersebut. Yang di Pertuan Pagaruyung kurang sepakat untuk meninggalkan kebiasaan yang telah dijalankan secara adat sejak dahulu di Minangkabau. Yang di Pertuan Pagaruyung, Sultan Arifin Muningsyah dan juga kaum adat di sana itu kurang sepakat untuk meninggalkan kebiasaan tersebut dan mengikuti syariat-syariat Islam. Padahal kebiasaan tersebut itu sangat menentang Islam, contohnya seperti judi, minum-minuman keras, sabung ayam, kayak gitu kan tidak sepatutnya. Padahal beberapa kebiasaan tersebut menentang syariat Islam, ya, seperti yang tadi saya katakan, judi, minum-minuman keras sangat terlarang, apalagi dengan melihat banyak masyarakat adat saat itu yang sudah banyak memeluk Islam. Karena sebelumnya telah disebutkan bahwa pada abad ke-17 kerajaan Pagaruyung berubah menjadi Kesultanan Islam. Nah, saat itu mulailah banyak masyarakat yang memeluk Islam. Tetapi mungkin belum ada yang mencontohkan dan memberitahu bagaimana syariat Islam yang sebenarnya. Akhirnya yang Haji Miskin, Haji Sumanik, Haji Piobang ini ingin membetulkan syariatnya, tetapi akhirnya malah banyak yang tidak setuju karena kebiasaan adatnya banyak yang terkikis dan tidak sesuai dengan syariat Islam tersebut. Menanggapi hal ini, kaum padri atau kelompok agamis terpaksa menggunakan cara keras untuk mengubah kebiasaan itu sekaligus dengan misi melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Sebelumnya maaf ada banyak bising di belakang. Ya, jadi sebelumnya saya akan katakan kalau misalnya Harimaunan Salapan ini ternyata menjadi ketua ibaratnya dalam kaum padri atau kelompok agamis tersebut. Jadi kegiatan jihadis pada saat waktu itu menggunakan pedang di mana terjadinya pertumpahan darah seperti itu. Misi melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu merupakan frasa dalam bahasa Arab yang berisi perintah menegakkan yang benar dan melarang yang salah. Jadi menyeru kepada yang ma'ruf dan meninggalkan perbuatan yang mungkar. Karena umat yang terbaik yaitu menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat itu memang ada yang menceritakan bahwa Islamisasi yang dilakukan itu kurang tepat karena ada dilakukannya penganiayaan, ada dilakukannya banyak pembunuhan dan pemerkosaan untuk kepada orang-orang Muslim yang tidak menjalankan syariat secara benar, tetapi nyatanya korbannya tidak hanya orang Muslim yang itu, tetapi banyak juga orang non-Muslim yang akhirnya banyak menjadi korban tewas. Dan sampai saat ini belum diketahui jumlah pastinya korban tewas akibat perang Padri saat itu. Nah, ini ada sedikit info.
Sebutan Padri sendiri sesuai dengan sebutan orang Padir di Aceh yang merupakan tempat persinggahan para jamaah haji. Orang Belanda menyebutnya Padri yang dikaitkan dengan kata Padre dalam bahasa Portugis, artinya adalah orang-orang Islam berpakaian putih. Lalu yang kedua, beberapa tokoh terkemuka dari Harimaunan Salapan diantaranya adalah Tuanku Nanrence, Tuanku Pasaman, Tuanku Rao, Tuanku Tambusai, Tuanku Lintau, Tuanku Mansiangan, Tuanku Pandai Sikek, dan Tuanku Barumun. Oh iya, kenapa ini namanya Harimaunan Salapan? Karena kebetulan anggotanya itu berjumlah 8. Adapun angka-angka dalam bahasa Minangkabau yaitu kalau 1 itu cie, 2 itu duo, 3, ampe, 5, 6, 7, 8 atau salapan, 9, dan 10. Jadi Harimaunan Salapan itu mungkin bisa dikatakan harimau berjumlah 8 kayak gitu. Terus, jadi kan memang latar belakang Perang Padri ini terjadi karena adanya perang saudara. Sampai kemudian akan dijelaskan secara rincinya di kronologi. Sampai akhirnya Belanda ikut turun tangan. Dan awal mulanya itu dari 21 Februari 1821, semakin terdesaknya orang-orang dari golongan adat saat itu, kemudian meminta bantuan kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda yang saat itu menjajah wilayah Nusantara termasuk Minangkabau. Sampai akhirnya nanti Belanda melakukan hal-hal yang tidak sebaiknya, sampai akhirnya dilakukan perlawanan. Itu awal mula terjadinya perlawanan terhadap Belanda. Oke, masuk ke kesimpulan dari awal mula Perang Padri ini. Tujuan dari gerakan Padri adalah memperbaiki masyarakat Minangkabau dan mengembalikan mereka agar sesuai dengan ajaran Islam yang murni berdasarkan Al-Quran dan hadis. Gerakan ini mendapat sambutan baik di kalangan ulama, tetapi mendapat pertentangan dari kaum adat. Menghadapi keadaan ini, kaum ulama atau kaum Padri bereaksi sehingga gerakannya dikenal dengan gerakan Padri. Kaum Padri ingin memperbaiki keadaan masyarakat dengan cara mengembalikan pada ajaran Islam yang murni. Sejak saat itu timbul bibit-bibit pertentangan antara kaum Padri dengan kaum adat. Nah, saat itu mulailah gerakan Perang Padri. Ya, sekian yang bisa saya sampaikan mengenai latar belakang dari Perang Padri tersebut. Selanjutnya akan ke kronologi terjadinya Perang Padri. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baran Fauzi dari kelas 11 IPA 5, absen 05. Di sini saya akan berpresentasi tentang kronologi Perang Padri sebelum Belanda ikut campur tangan. Perang Padri adalah perang saudara yang pernah terjadi di Minangkabau, tepatnya di wilayah Kerajaan Pagaruyung yang kini termasuk Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Latar belakang sejarah Perang Padri berawal dari masalah agama Islam dan adat sebelum penjajah Belanda ikut campur tangan. Pertikaian antara semua orang Minang ini berlangsung pada awal abad ke-17 Masehi, tepatnya dari tahun 1803 hingga 1838. Ada beberapa golongan yang terlibat, yakni kaum Padri, kelompok agamis, kaum adat, serta Belanda yang kemudian menerapkan taktik licik untuk memecahkan rakyat Minangkabau. Kronologi dan tokoh Perang Padri. Perang antara saudara di ranah Minang pun tak terelakkan. Pada tahun 1803, seorang tokoh ulama bernama Tuanku Pasaman memimpin serangan kaum Padri ke kerajaan Pagaruyungan. Perang ini menyebabkan Sultan Arifin Muniangsa melarikan diri dari istana. Tahun 1815, golongan Padri yang digalang Harimau Nan Salapan berhasil menyudutkan kaum adat. Beberapa tokoh terkemuka dari Harimau Nan Salapan diantaranya adalah Tuanku Nanreceh, Tuanku Pasaman,
Tuanku Rao, Tuanku Tambusai, Tuanku Lintau, Tuanku Mansiangan, Tuanku Pandai Sikek, dan Tuanku Barumun. Lantaran makin terdesak, orang-orang di golongan adat kemudian meminta bantuan kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda yang saat itu menjajah wilayah Nusantara, termasuk Minangkabau. Sekian presentasi dari saya, Baran Fauzi. Perkenalkan, nama saya Iqbal Saputra, kelas 11 IPA 5. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kronologi dan tokoh perang Padri. Peperangan antar saudara di ranah Minang pun tak terletakkan pada tahun 1800. Seorang tokoh ulama bernama Tuanku Perasaman memimpin serangan kaum Padri ke kerajaan Panguruyan. Perangan ini menyebabkan Sultan Arifin Muningsai melarikan diri dari istana. Tahun 1819, golongan Padri yang digalakkan harimau dan senapan berhasil menyudutkan kaum adat. Beberapa tokoh terkemuka dari harimau dan salapan diantaranya adalah Tuanku Nan Aceh, Tuanku Pasaman, Tuanku Rao, Tuanku Tambusai, Tuanku Lantau, Tuanku Manisiangan, Tuanku Pandai Siek, dan Tuanku Barumun. Lantaran semakin terdesak, orang-orang dari golongan adat kemudian meminta bantuan kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda yang saat itu menjajah wilayah Nusantara, termasuk Minangkabau. Tanggal 4 Maret 1822, pasukan dari Hindia Belanda yang dipimpin Letnan Kolonel Raff berhasil mengusir kaum Padri dari kerajaan Panguyung di Batu Sanggar. Raff membangun benteng pertahanan yang bernama Fort van der Capellen. Tepat 10 Juni 1822, pasukan Raff yang bergerak dihadang oleh laskar kaum Padri, namun Belanda berhasil melanjutkan perjalanannya ke Luhak Agam. Pertempuran di daerah Baso terjadi pada 14 Agustus 1822. Kapten Gavone dari pihak Belanda mengalami luka berat dan akhirnya wafat pada 5 September 1822. Perlawanan orang-orang Minangkabau dari kelompok Padri membuat Belanda terdesak hingga akhirnya memutuskan kembali ke Batu Sanggar. Pada 13 April tahun berikutnya, Raff kembali menyerang ke daerah Lintau, markas pertahanan kaum Padri. Pertempuran ini terjadi amat sengit hingga menyebabkan Belanda mundur pada 16 April 1823. Raff kemudian meminta Sultan Arifin Muningsyah untuk datang ke kerajaan Pangaruyung. Akan tetapi pada 1825 sang Sultan wafat. Tanggal November 1825, Belanda mengajukan gencatan senjata sembari meracik strategi licik berupa perjanjian masang. Belanda saat itu sedang kewalahan dan kehilangan banyak sumber daya untuk membiayai beberapa perang ini lain, termasuk perang melawan Pangeran Diponorogo di Jawa. Saat masa gencatan senjata inilah Tuanku Imam Bonjol yang notabene adalah salah satu pemimpin kaum Padri mencoba mengajak kaum adat untuk bersatu karena lawan yang sesungguhnya adalah penjajah Belanda. Buku Musim No Musim Magriage Political and Cultural Conditions 2009 yang disusun oleh Gavin Jones dan kawan-kawan menuliskan perdamaian dan kesepakatan untuk bersatu antara kaum Padri dan kaum adat akhirnya tercapai. Kesepakatan damai yang diadakan di Bukit Marapalan, Kabupaten Tanah Datar ini dikenal dengan nama Plakat Puncak Pato. Hasilnya adalah perwujudan konsensus bersama, yakni adat Basandi Sayak Sandi Kiwabulah, yang artinya adat Minangkabau berlandasan kepada agama Islam, sedangkan agama Islam berlandasan kepada Al-Quran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maura Diva Mepia dari kelas 11 IPA 5 akan membahas tentang strategi perang dan perang Padri. Mulai membahas tentang strategi perang. Strategi perang itu apa sih pengertian dari strategi perang? Strategi perang adalah penggunaan pertempuran untuk mencapai tujuan perang. Selebihnya akan membahas strategi perang yang lebih lanjut dan lebih jelas. Melanjutkan membahas tentang strategi perang yang lebih jelas. Strategi perang. Strategi perang adalah kunci pelaksanaan perang, dikuasai oleh prinsip-prinsip yang menetapkan agar ketentuan besar melakukan aksi menyerang terhadap kekuatan musuh yang lemah untuk menghasilkan kemenangan. Selanjutnya membahas tentang proses strategi. Proses strategi dari perang. Apa aja sih proses perang strategi itu? Yang pertama, menentukan tujuan keamanan nasional sebagai dasar proses strategi. Yang kedua,
merumuskan strategi raya lebih dikenal dengan istilah kebijakan. Yang ketiga, mengembangkan strategi militer, merancang strategi operasi. Dan yang keempat, merancang strategi operasi. Yang kelima, merumuskan strategi dan strategi operasi yang terancang baik. Kemudian, di sini saya akan membahas tentang strategi medan tempur. Terkenal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Oktavia Hakim, kelas 11 IPA 5 nomor urut 26 dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang Perang Padri. Strategi Belanda di Perang Padri di fase pertama tahun 1821 sampai 1825 dimulai gerakan kaum Padri menyerang pos-pos dan penjagatan terhadap patroli-patroli Belanda dan berlanjut pada bulan September 1821 di pos-pos Simawang menjadi sasaran serbuan kaum Padri dan juga pos-pos lainnya seperti Soli, Air, Pinang, dan lain-lainnya. Kemudian Belanda dengan kekuatan 200 orang serdadu Eropa ditambah sekitar 10.000 pasukan orang pribumi termasuk juga kaum adat menggunakan senjata-senjata lengkap modern seperti meriam dan senjata api lainnya. Pertempuran memakan banyak korban. Lalu Tuanku Pasaman dengan sisa pasukannya kemudian mengundurkan diri ke Lintau. Dengan kekosongan itu Belanda berhasil menguasai seluruh lembah tanah datar dan mendirikan benteng di Batu Sakar yang terkenal dengan sebutan Front van der Capelle. Front van der Capelle, bangunan benteng pertahanan yang dibangun pada tahun 1824 yang dibangun kurang lebih 500 meter dari pusat kota dan ketebalan dinding 75 cm dan kurang lebih 4 meter dari dinding bangunan dibuat parit dan tanggul pertahanan yang melingkar mengelilingi bangunan. Diberi nama Benteng van der Capelle sesuai dengan nama gubernur jenderal pada saat itu, yaitu Gerdert Alexander Graaf Philip Baron van der Capelle. Dengan benteng pertahanan yang permanen strategis, maka secara militer dan politis memudahkan Belanda untuk menguasai wilayah sekitar Batu Sakar. Lanjut ke topik, perlawanan kaum Padri muncul di berbagai tempat. Bulan September 1822, kaum Padri berhasil mengusir Belanda dari Sungai Puar, Gugur Sigandang, dan Tanjung Alam. Pada tahun 1823, pasukan Padri berhasil mengalahkan tentara Belanda di Kapau. Merasa kewalahan dalam melawan kaum Padri, maka Belanda mengambil strategi damai. Pada tanggal 26 Januari 1824 tercapai perundingan damai antara Belanda dengan kaum Padri di wilayah Alahan Panjang. Perundingan ini dikenal dengan sebutan Perjanjian Masang. Perjanjian Masang pada tahun 1825, pemerintah kolonial membujuk kaum adat dan kaum Padri berdamai melalui Perjanjian Masang. Dan sebenarnya saat itu Belanda mengalihkan pasukannya demi membantu menghadapi perlawanan pangeran Diponegoro di Jawa. Perkembangannya, kaum adat menyadari bahwa pemerintah kolonial Belanda hanya memanfaatkan konflik internal tersebut untuk menguasai wilayah Sumatera bagian barat. Isi perjanjian Masang, kaum Padri harus mengadakan perdagangan hanya dengan pihak Belanda. Penetapan batas daerah kedua belah pihak antara kaum Padri dan adat atau Belanda. Fase kedua tahun 1825 sampai 1830, upaya damai diusahakan sekuat tenaga. Oleh karena itu, Kolonel de Stuyers yang merupakan penguasa sipil dan militer di Sumatera Barat berusaha mengadakan kontak dengan tokoh-tokoh kaum Padri untuk menghentikan perang, dan sebaliknya perlu
mengadakan perjanjian damai. Kaum Padri tidak begitu menghiraukan ajakan damai dari Belanda. Karena Belanda sudah biasa bersikap licik, Belanda kemudian meminta bantuan kepada seorang saudagar keturunan Arab yang bernama Sulaiman Al-Jufri untuk mendekati dan membujuk para pemuka kaum Padri agar dapat diajak berdamai. Sulaiman Al-Jufri menemui Tuanku Imam Bonjol agar bersedia berdamai dengan Belanda. Tuanku Imam Bonjol menolak, kemudian menemui Tuanku Lintau ternyata merespon ajakan damai itu. Hal itu didukung oleh Tuanku Nan Renceh. Sebab itu pada tanggal 15 November 1825 ditandatangani Perjanjian Padang. Isi Perjanjian Padang itu antara lain: 1. Belanda mengakui kekuasaan pemimpin Padri di Batu Sangkar, Saruaso, Padang, Guguk Sigandang, Agam, Bukit Tinggi, dan menjamin pelaksanaan sistem agama di daerahnya. Kedua belah pihak tidak akan saling menyerang. Ketiga, kedua pihak akan melindungi para pedagang dan orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. 4. Secara bertahap, Belanda akan melarang praktik adu ayam. Fase ketiga pada tahun 1830 sampai 1837 atau 1838, kaum Padri mulai mendapatkan simpati dari kaum adat. Kaum Padri dari Bukit Kamang berhasil memutuskan sarana komunikasi antara benteng Belanda di Tanjung Alam dan Bukit Tinggi. Tindakan kaum Padri itu dijadikan Belanda di bawah Gillifrey untuk menyerang kota tua di Angkek serta membangun benteng pertahanan di Ampang Gandang sampai ke Biaro. Batanggadi, sebuah nagari yang memiliki posisi sangat strategis terletak antara Tanjung Alam dan Batu Sangkar, juga diduduki. Tahun 1831 Gillifrey diganti oleh Jacob Allard. Allard itu telah mendapatkan pesan dari Gubernur Jenderal Van der Bos agar melaksanakan serangan besar-besaran terhadap kaum Padri. Allard segera menggerakkan pasukannya untuk menguasai beberapa nagari seperti Manggung dan Naras, termasuk Patipu. Setelah menguasai Patipu, serangan Belanda ditunjukkan ke benteng Marapalam. Benteng ini merupakan kunci untuk mendapatkan menguasai Lintau, karena bantuan dua orang Padri yang berkhianat dengan menunjukkan jalan menuju benteng kepada Belanda, maka pada Agustus 1831 Belanda dapat menguasai benteng Marapalam tersebut. Dengan jatuhnya benteng itu, beberapa nagari di sekitarnya ikut menyerah. Seiring dengan datangnya bantuan pasukan dari Jawa pada tahun 1832, maka Belanda semakin meningkatkan ofensif terhadap kekuatan kaum Padri di berbagai daerah. Pasukan yang datang dari Jawa itu antara lain pasukan Legium Sento Ali Basa Prawirodrijo dengan 300 prajurit bersenjata. Tahun 1833 kekuatan Belanda sudah begitu besar. Dengan begitu berlipat ganda, Belanda melakukan penyerangan terhadap pos-pos pertahanan kaum Padri, Panuhampu, Kamang, Guguk Sigandang, Tanjung Alam, Sungai Puar, Candung, dan beberapa nagari di Agam. Dalam catatan sejarah kolonial penyerangan di berbagai tempat itu, penyerangan terhadap Guguk Sigandang merupakan catatan hitam karena disertai dengan penyembelihan. Diterapkan strategi winning the heart kepada masyarakat oleh Van der Bos saat ke Sumatera Barat. Pajak pasar di berbagai jenis pajak mulai dihapuskan. Penghulu yang kehilangan penghasilan akibat penghapusan pajak kemudian diberi gaji 25-30 gulden.
Para kuli yang bekerja untuk pemerintah Belanda juga diberi gaji 50 sen sehari. Allowed diganti oleh Francis yang tidak akan mencampuri urusan pemerintah tradisional di Minangkabau. Kemudian dikeluarkan plakat panjang. Plakat panjang adalah pernyataan atau janji khidmat yang isinya tidak akan ada lagi peperangan antara Belanda dan kaum Padri. Setelah pengumuman plakat panjang itu, kemudian Belanda mulai menawarkan perdamaian kepada para pemimpin Padri. Jalan-jalan yang menghubungkan Bonjol dengan daerah pantai sudah diblokade oleh tentara Belanda. Tanggal 16 Juni 1835, benteng Bonjol dihujani meriam oleh serdadu Belanda. Agustus 1835, benteng di perbukitan dekat Bonjol jatuh ke tangan Belanda. Belanda juga mencoba mengontak Tuanku Iman Bonjol untuk berdamai. Pada tanggal 25 Oktober 1837, Tuanku Iman Bonjol ditangkap. Iman Bonjol sendiri kemudian dibuang ke Cianjur, Jawa Barat, Ambon, dan pada tahun 1841 dipindahkan ke Manado sampai meninggal pada tanggal 6 November 1864. Sekian presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Setelah Perang Jawa berakhir pada tahun 1830 dan ditangkapnya Pangeran Diponegoro, dengan siasat licik, Belanda kembali memusatkan fokus ke Minangkabau. Pasukan kolonial membangun benteng di Bukit Tinggi bernama Fort de Kock. Pada 11 Januari 1833, pertahanan Belanda diserang oleh pasukan gabungan kaum Padri dan kaum adat. Menyadari hal tersebut, Belanda mengatur siasat kembali. Belanda berdalih bahwa kedatangan mereka hanya untuk berdagang dan menjaga keamanan dengan rakyat Minangkabau. Lagi-lagi Belanda menerapkan siasat licik yang berujung pada penangkapan Tuanku Imam Bonjol pada 1837, yang kemudian diasingkan ke Cianjur, Ambon, lalu Minahasa hingga wafat di sana. Perang kembali berkobar. Kali ini Belanda lebih unggul dan pada 1838 berhasil menembus pertahanan terakhir rakyat Minangkabau di Dalu-Dalu yang dipimpin oleh Tuanku Tambusai. Tuanku Tambusai dan beberapa pengikutnya yang selamat pergi ke Negeri Sembilan di Semenanjung Malaya. Kehilangan banyak tokoh pemimpin, kekuatan Minangkabau pun melemah, dan Belanda pun berkuasa setelah memenangkan perang. Pengaruh dari peperangan ini menumbuhkan sikap patriotisme kepahlawanan bagi masing-masing pihak yang terlibat. Selepas jatuhnya benteng Bonjol, pemerintah Hindia Belanda membangun sebuah monumen untuk mengenang kisah peperangan ini. Kemudian sejak tahun 1913, beberapa lokasi tempat terjadi peperangan ini ditandai dengan tugu dan dimasukkan sebagai kawasan wisata di Minangkabau. Begitu juga selepas kemerdekaan Indonesia, pemerintah setempat juga membangun museum dan monumen di Bonjol dan dinamai dengan Museum dan Monumen Tuanku Imam Bonjol. Perjuangan beberapa tokoh dalam Perang Padri ini mendorong pemerintah Indonesia kemudian menetapkan Tuanku Imam Bonjol dan Tuanku Tambusai sebagai pahlawan nasional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.